Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya di channel Lalan Aryansyah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan selalu ada pada bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang lalu kita sudah menuntaskan kajian kita, pembahasan yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi satu pemahaman buat kita yang tentunya mesti dipraktekkan. Karena sejatinya ilmu itu mesti dipraktekkan. Setiap ilmu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ketika kita punya ilmu, kemudian bagaimana prakteknya? Ini yang penting. Jadi tidak cukup dikaji saja, diilmuin saja, tidak cukup dipahami saja, akan tetapi harus diamalkan. Mesti dipraktekkan. Itulah ciri karakter dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dalam materi ini ya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya kira teman-teman bisa mengembangkan lagi ya supaya lebih luas lagi pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan saja. Karena saya kira kalau saya itu hanya garis besar ya, hanya garis besarnya saja. Ya demikianlah adanya. Baik teman-teman sekalian, pada kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang saya akan sajikan materi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ciri orang jahil ya. Itu yang kita akan bahas, itu adalah ciri orang jahil. Mungkin selama ini kita memahami tentang jahil itu hanya ditujukan kepada orang Arab. Disebutnya orang Arab jahiliyah. Karena kita baca dalam sejarah begitu. Kemudian yang ngajarin kita juga begitu. Ya. Benar enggak tuh? Benar enggak salah. Karena memang di orang Arab itu, ya, di bangsa Arab itu, orang-orangnya pada saat itu ketika belum diutusnya Rasul ini ya jauh dari kebenaran, bodoh dari ilmu. Nah itu maksudnya. Jadi tidak salah, akan tetapi jangan dipersempit hanya ditujukan kepada orang Arab saja, karena potensi itu bisa ada pada siapa saja ya. Yang namanya manusia itu kan di mana saja ya, tidak harus di Arab saja. Boleh jadi kita juga masuk kepada ciri dari orang jahil itu. Yang kita akan ambil menjadikan satu rujukan ya, ayat yang berkaitan dengan materi ini, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-78. Ya, kita buka coba mushafnya, baca ya. Di situ Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah
la'allakum tashkurun. Jadi kata Allah, kami ini nih Allah gitu, telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, alias bodoh, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu ilmu, nol. Itu manusia semuanya begitu. Dari mulai Nabi Adam, katakanlah gitu, sebagai manusia pertama, sampai manusia yang terakhir, katakanlah begitu, itu pada awalnya nggak ngerti apa-apa, bodoh, belum berilmu, karena belum diajarin. Kemudian baru Allah menjadikan atau memberikan satu potensi sebagai alat untuk apa? Menanggapi ilmu Allah itu. Apa yang pertama? Pendengaran. Alat untuk mendengar, alat untuk menyimak. Jadi kita harus bisa membedakan, ya, fisik dengan esensinya. Kalau fisiknya ini kan kuping gitu tuh, tapi esensinya adalah alat untuk menyimak, mendengarkan. Nah, itu esensinya. Sehingga dengan alat pendengaran itu, apa yang disimak itu menjadi ilmu, menjadikan satu pemahaman, gitu tuh. Itu esensinya. Karena contoh begini, binatang juga kan punya kuping, gitu. Binatang punya kuping. Terus apakah binatang itu bisa enggak menyimak apa yang sedang didengar itu, kemudian dia simak, ya, kemudian dia renungkan sehingga menjadikan satu ilmu, satu pemahaman? Enggak kan? Enggak. Jadi kalau manusia tidak mau menyimak atau mendengarkan, ya, apa yang sedang didengar itu tidak jauh dari, ya, bagaimana seperti halnya binatang punya alat pendengaran tapi tidak berfungsi. Jadi ketika Allah memberikan potensi pendengaran itu fungsinya adalah untuk menyimak sebagai alat dengar. Apa yang didengarkan itu harus menjadi satu ilmu, harus menjadi satu pemahaman buat kita. Itu yang pertama. Kemudian Allah memberikan juga yang namanya mata sebagai alat melihat. Ini fisik, ya kan? Tapi esensinya adalah kita harus mampu apa yang kita lihat itu menjadikan satu pandangan kehidupan, menjadi satu ilmu, satu pemahaman untuk, ya, kehidupan kita. Agar kita ini tahu gitu, antara hak dengan yang batil, antara jalan yang benar dengan jalan yang salah. Cara memandangnya itu, ya, pakai apa? Pakai wahyu. Kita punya pendengaran, cara mendengarnya mesti pakai wahyu. Kita punya penglihatan, cara melihatnya harus pakai wahyu. Itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, Allah juga memberikan sebuah potensi yang namanya hati, yang namanya qalbu itu tuh. Nah, ini untuk apa sih Allah memberikan sebuah hati atau qalbu itu? Fungsinya adalah untuk memahami, menjadi alat untuk memahami dari ilmu Allah, sehingga paham betul, gitu tuh, diserap ilmu Allah itu. Nah, baru setelah Allah berikan sebuah potensi itu,
Nah, itu menjadikan satu kesatuan sebenarnya yang tidak bisa dipisahkan antara pendengaran, kemudian penglihatan, dan hati itu. Itulah yang disebut dengan akal. Jadi manusia itu punya akal. Makanya kalau akalnya itu tidak berfungsi, sama seperti halnya binatang. Ya mau nggak mau, ya disamakan dengan binatang. Karena binatang itu nggak bisa memfungsikan potensi itu. Tidak bisa memfungsikan pendengarannya, penglihatannya, hatinya. Sehingga binatang nggak punya akal. Gitu tuh. Jadi kalau manusia yang tidak bisa menggunakan akalnya, sama saja seperti halnya binatang. Bahkan lebih sesat dari binatang. Nah kemudian, untuk apa potensi yang Allah berikan itu? Ya, la'allakum tashkurun, agar bersyukur. Apa makna syukur itu? Makna syukur itu sebetulnya menanggapi, menerima dari apa-apa yang sudah Allah perintahkan dalam Quran. Itu orang-orang yang bersyukur itu begitu. Lawannya adalah kufur. Nah, kufur itu apa? Mengingkari dari perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Makanya manusia itu nanti akan terbelah menjadi orang-orang yang bersyukur dan juga ada orang-orang yang kufur. Ya. Imma syakuro wa imma kafuro. Jadi ada orang-orang yang syukur, kemudian ada orang-orang yang kufur. Coba lagi kita perhatikan di surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Ini kaitannya dengan surat An-Nahl ini ya, ayat yang ke-78 tadi. Kita kan menginginkan selamat masuk ke dalam surga, merasakan kehidupan yang senang gitu kan, penuh dengan kenikmatan. Secara fitrah manusia begitu. Akan tetapi ternyata justru di surat Al-A'raf ayat yang ke-179 itu Allah menginformasikan Jahanam itu kebanyakan isinya adalah jin dan manusia. Harapan kita pengen masuk surga, terhindar dari kehidupan jahanam, gitu kan. Tapi justru sebaliknya, kata Allah, isi neraka jahanam itu banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kan harus dikaji. Kenapa bisa begitu? Gitu. Coba kita buka dan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Jadi kata Allah, sungguh isi neraka jahanam, kehidupan jahanam itu sebagian besarnya adalah dari kalangan jin dan manusia. Kenapa bisa banyak di dalam neraka jahanam? Padahal manusia itu inginnya terhindar dari jahanam. Kata Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena mereka ini, kata Allah, sudah saya kasih bekalnya, yaitu hati, tapi hatinya enggak mau digunakan untuk memahami ilmu Allah. Itu yang menyebabkan jadi masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi punya hati ini enggak difungsiin gitu tuh. Mestinya punya hati itu harus difungsikan untuk memahami ilmu Allah. Dia tidak difungsikan, ya, hatinya tidak difungsikan. Ini yang menyebabkan salahnya, sehingga menghantarkan dirinya masuk kepada kehidupan jahanam. Kemudian yang kedua,
walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah kasih itu bekalnya berupa alat untuk melihat, akan tetapi enggak juga digunakan, tidak juga difungsikan. Harusnya difungsikan sebagai alat untuk memandang, membaca, melihat, supaya apa yang dilihat, apa yang sedang dibaca, apa yang sedang dipandang itu menjadikan satu ilmu, satu pemahaman buat kehidupan. Dia enggak gunakan itu semuanya. Dia cuek-cuek saja. Ya. Enggak dipikir gitu tuh. Enggak digunakan akalnya itu tuh. Sehingga ya mau nggak mau dengan sikapnya itu bisa menghantarkan ke dalam jahanam. Kemudian yang ketiga itu katanya, walahum adzanul la yasma'una biha. Mereka itu dikasih alat pendengaran tapi nggak difungsiin juga pendengarannya itu. Cuek aja, nggak mau mendengar ayat-ayat Allah, nggak mau menyimak ilmu-ilmu Allah. Ketika ada yang ngajak untuk, ayo kita belajar supaya paham, supaya tahu gitu tuh makna dari kehidupan ini, dia cuek, nggak mau. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi nggak bisa digunakan tuh. Makanya pantas. Kenapa manusia itu kebanyakan di jahanam? Karena potensi-potensi yang Allah berikan kepada manusia itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang salahnya. Ya. Makanya ketika manusia tidak mempergunakan dan tidak memfungsikan dari alat-alat untuk menanggapi ilmu Allah itu gitu. Itu seperti halnya binatang. Ulaika kal an'am balhum adall. Jadi mereka itu, manusia itu yang tidak mau menggunakan akalnya tadi, potensi pendengarannya, penglihatannya, dan hati itu ternyata itu sama seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Balhum adall. Wajar kalau yang namanya binatang, wajar kan? Binatang itu nggak punya akal karena pendengaran, penglihatan, hatinya nggak digunakan. Wajar. Tapi kalau manusia kurang ajar kalau sampai nggak digunakan karena memiliki potensi akal untuk bisa berpikir, merenung, ya kan, akalnya digunakan. Makanya insya Allah kalau akalnya digunakan itu mudah untuk menerima sebuah kebenaran. Karena hatinya ini akan terbuka, pikirannya akan terbuka, akan kosong, ya, menanggapi dan menerima nasihat-nasihat orang lain, ya kan, ajakan-ajakan orang lain yang sifatnya membangun untuk membentuk, mewujudkan sebuah kepribadian yang baik. Itu akan mudah untuk menerima karena akalnya tuh dibuka, pikirannya dibuka. Jadi ego-egonya gitu tuh, hawa nafsunya itu ditunda dulu, ya, ditunda dulu, lalu kemudian dibuka untuk menerima sebuah nasihat kebenaran. Nah, mereka itu adalah ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi salah satu ciri orang jahiliyah itu adalah yang pertama, Allah berikan potensi akal berupa pendengaran, penglihatan, dan hati, akan tetapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu ciri yang pertama.
Kira-kira nih teman-teman merasa nggak tuh ya dengan ayat ini? Ini disinggung sama Allah sebenarnya. Berasa nggak? Kita punya akal ini digunain nggak sih sebenarnya? Gitu tuh, ya. Ini penting buat kita, ya, untuk memotivasi diri kita agar kita ini bisa menggunakan akal, ya, supaya kita ngerti gitu jalan kehidupan setelah diilmui dengan dasar ilmu tadi. Lewat potensi akal tadi kita gunakan, kemudian ilmu ini masuk kepada kita. Itu harapannya. Jadi kalau orang jahiliyah itu dia nggak mau gunain akalnya. Artinya ketika ada yang memberikan sebuah konsep yang benar gitu tuh, dia nggak mau. Dia cukup apa aja yang ada pada dirinya gitu, walaupun ilmu yang dia miliki itu nggak benar, katakanlah bertentangan dengan Al-Quran. Itu ciri orang jahiliyah. Teman-teman sekalian, mungkin untuk tahapan awal ya, pertama ini saya kira cukup dulu. Insya Allah besok ada kesempatan kita lanjutkan ya, ciri-ciri orang jahiliyah yang kedua. Jadi baru satu ya. Jadi ciri orang jahiliyah yang pertama itu adalah tidak mau menggunakan akal untuk menerima sebuah kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.